Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan beribadah sekolah minggu bersama saya Marceli dan saya Mona. Sebelum kita beribadah, mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dan guru-guru kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
biaya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari teman-teman kita menyaksikan persembahan dari teman kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Robi. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Adik-adik selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online ya. Walaupun kita ada di rumah, tapi saya berharap adik-adik bisa terus sukacita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita berdoa sebentar kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong kalau sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan cerita firman Tuhan. Kau menolong kami supaya kami boleh paham, boleh kami mengerti. Tuhan kuduskan hati kami, Tuhan kuduskan semua Tuhan yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan berkati supaya kekuatan Tuhan ada bersama dengan kami dan menyertai kami, memberkati kami dengan cerita firman Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik, pagi ini saya mau kasih cerita dengan firman Tuhan tentang rencana dan persiapan. Ya, setiap orang punya pasti melakukan sebuah perencanaan atau persiapan ya. Apapun itu yang diinginkan, mau masuk sekolah, mau beribadah, ya, mau jalan-jalan, mau bikin pesta ulang tahun. Ya, semua perlu ada perencanaan dan persiapan. Nah, adik-adik, kalau dalam sebuah pesta, ya, misalnya, adik-adik perlu ada perencanaan, harus ada undangan, berapa undangan yang nanti disebar, ya, mau siapkan makanan apa, ya, lalu minumannya apa, nanti kira-kira yang datang ada berapa nih, ya, kalau undangannya 1, yang datang 2 orang misalnya. Undangannya 50, yang datang 100, ya harus siapkan untuk 100 orang makanan gitu misalnya. Semua direncanakan. Nah, jadi biasanya dalam sebuah pesta itu ada seorang yang bertugas untuk mengatur semua itu, namanya pemimpin pesta. Nah, jadi Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, kira-kira 3 hari setelah dia dibaptis, Tuhan Yesus pernah mendapat undangan untuk datang ke sebuah pesta pernikahan. Gimana ceritanya tuh? Ya, kita buka dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, saya akan bacakan untuk adik-adik. Ada dibaca di Alkitab masing-masing ya. Judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Nah, sampai situ dulu. Adik-adik, Tuhan Yesus pernah menghadiri sebuah pesta pernikahan di sebuah kota di Kana, ya. Nah, di sana ketika itu mungkin karena persiapannya terlalu banyak yang disiapkan, ya. Mungkin juga undangannya banyak, ya. Pemimpin pesta itu kelupaan ada suatu hal yang dia kurang cermati, ya, yaitu dia kekurangan persediaan anggur, ya. Mereka biasa kalau ada pesta selalu siapkan anggur. Anggur itu seperti bukan anggur yang beralkohol yang memabukkan, tapi seperti jus anggur yang dimurnikan. Jadi kalau air anggur itu diperas jadi 3 liter, itu dimasak lagi jadi tinggal 1 liter. Jadi rasanya sangat manis anggurnya, ya. Nah, itu anggur yang biasa digunakan untuk melakukan pesta, ya, pesta pernikahan. Nah, anggurnya itu kurang. Nah, adik-adik, mungkin pemimpin pesta sudah siapkan segala sesuatu, dia sudah atur segala sesuatu, tapi dia kelupaan anggurnya dia siapkan kurang, adik-adik. Nah, adik-adik, cerita tentang ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Kadang-kadang kita punya rencana, ya. Mungkin adik-adik punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ingin mempunyai cita-cita, ya, dalam kehidupan kita, tetapi bisa jadi karena
ada sesuatu yang kurang ya, sehingga entah itu dalam persiapan pendanaan ataupun kemampuan kita untuk bisa hidup di kota-kota tempat pendidikan ya, keterbatasan segala sesuatu mungkin sehingga kita tidak bisa melakukan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tapi kita tahu segala sesuatu itu Tuhan punya rencana. Nah, adik-adik, biasanya ya dalam sebuah pesta itu ya orang-orang udah siap semua ya, tapi ada aja satu hal ya, yang satu dua hal yang ketinggalan ya. Jadi kemudian adik-adik, dalam cerita yang tadi dikatakan Maria ibu Yesus juga ada di situ ya. Mungkin saudaranya Maria ibu Yesus ini tahu Yesus ini sebenarnya adalah titipan dari Roh Kudus yang diberitakan oleh malaikat Tuhan ketika dia akan mengandung Nabi Yesus itu ya. Dia tahu benar siapa Tuhan Yesus. Makanya dia bilang sama Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Kemudian Tuhan Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba ya. Tuhan Yesus kasih tahu sama Maria ibunya bahwa waktunya Tuhan Yesus untuk memberitakan, bersaksi, menyampaikan kabar baik belum waktunya ya. Dia belum waktunya melakukan mujizat. Tuhan Yesus baru 3 hari setelah dibaptis pada waktu itu. Nah, adik-adik, tapi Ibu Yesus tahu persis apa yang Tuhan Yesus inginkan pasti bisa terlaksana karena dia adalah anak Allah ya. Makanya Ibu Yesus memberikan pesan ya kepada para pelayan-pelayan ya, seperti pada ayat yang kelima ya. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu ya. Jadi kuncinya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadamu, buatlah itu, lakukan ya. Kemudian adik-adik, pada cerita selanjutnya pelayan-pelayan itu Tuhan Yesus melihat di situ, dan pelayan-pelayan itu juga mengikut Tuhan Yesus, disuruh pelayan-pelayan itu oleh Tuhan Yesus. Itu ada tempayan ya, ada tempayan tempat air. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada para pelayan, isilah tempayan itu penuh dengan air. Pelayan ini mau tidak orang-orang termasuk semua, mungkin mereka bingung, tapi seperti pesan dari Yesus, turun apa saja yang dia perintahkan. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus nyuruh lagi ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Kemudian mereka membawa air yang mereka isi dalam tempayan itu yang sudah ditaruh dalam cawan lalu dibawa ke pemimpin pesta. Lalu adik-adik sampai di tempat di mana pemimpin pesta itu ada, air itu diambil, lalu pemimpin pesta lihat ini anggur. Tiba-tiba air itu sudah berubah menjadi anggur. Lalu dicoba sama pemimpin pesta. Everyone else serves the best wine Lebih first. enak dari yang After tadi. the guests have drunk a lot, Jadi he serves the kemudian ordinary pemimpin wine. pesta But you memuji get the best si wine pengantin. till now. Kamu kok sampai sekarang menyimpan anggur yang paling baik, yang terbaik baru dikeluarin? Kok masih ada aja? Padahal tadi udah banyak. Nah, para pelayan-pelayan itu tidak memberitahukan bahwa sebenarnya anggur yang barusan diminum oleh pemimpin pesta itu sebenarnya berasal dari air yang ditaruh dalam tempayan tempat cuci kaki tadi ya, yang sudah ternyata berubah menjadi anggur yang baik. Jadi apa yang terjadi saat itu adalah sebuah mujizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan ya, 3 hari setelah Tuhan Yesus dibaptis. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus kembali berpesta
pesta ya, menikmati pesta itu. Nah, jadi yang tahu kejadian ini adalah siapa? Maria, lalu para pelayan pesta. Nah, yang lain tidak ada yang tahu ya, adik-adik. Nah, kemudian dalam cerita ini yang harus menjadi perhatian kita adalah apa, adik-adik? Tadi adalah ayat yang kelima. Jadi apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Itu adalah perkataan dari Maria. Nah, adik-adik, bayangkan kalau misalnya para pelayan pesta tadi tidak mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan Yesus mau meminta untuk memasukkan air ke dalam tempayan, dimasukkan lalu suruh dimasukin ke dalam cawan. Mereka bingung, Tuhan Yesus ini maksudnya apa ini? Kok air baru diambil, air mentah disuruh taruh di tempat gelas minum, disuruh kasih ke pemimpin pesta. Nanti pemimpin pesta bisa marah nih kepada kami bisa diomelin habis-habisan di tengah pesta. Mereka tidak melakukan itu, mereka tetap turut firman kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, sehingga mereka melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya, adik-adik, dalam cerita ini ada pesan yang ingin disampaikan, bahwa dalam setiap rencana kehidupan kita, apapun itu, adik-adik ingin melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Mungkin orang tua kita punya rencana untuk membangun usaha, untuk memberkati keluarga kita, ya, dengan rezeki, tapi ternyata rencana itu bisa jadi ada kegagalan. Atau adik-adik punya keinginan untuk bersekolah tinggi, jadi apa? Jadi pilot, boleh juga ya. Jadi apa lagi? Jadi insinyur, boleh ya adik-adik. Tapi adik-adik, mari kita ikut firman Tuhan, kita ikut apa yang Tuhan mau. Adik-adik punya keinginan, tapi bisa jadi kalau keinginan kita mendapatkan hambatan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita berdoa sama Tuhan Yesus, kita minta pertolongan Tuhan Yesus. Ya, dan satu hal yang menjadi kunci adalah kita harus taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Maka setiap tindakan kita, jika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan membuat itu menjadi berhasil. Ya, sama seperti halnya dengan kejadian pesta tadi. Mungkin ada kekurangan, ada sesuatu yang membuat tidak mungkin lagi pesta itu bisa semeriah. Tiba-tiba mungkin makanannya habis. Wah, gimana pestanya ya? Adik-adik, minumnya habis, gimana pestanya? Tapi Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu keajaiban sehingga pesta itu bisa berlangsung dengan meriah. Ya, kita akan baca Mazmur pasal yang pertama. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Jadi kan di rumah juga baca ya, bareng-bareng dengan saya ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau orang menyukai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kalau anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan dan menyukai firman Tuhan, kalau adik-adik dan saya juga menyukai dan melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan apa tadi? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Amin untuk renungan dan cerita firman Tuhan hari ini ya. Jadi biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan
ingat, mungkin saat ini kita ada masalah dengan situasi di lingkungan kita, ada virus corona di mana-mana. Ya adik-adik, mungkin adik-adik juga takut ya kalau bermain sekarang nggak boleh keluar kan, harus di rumah. Ya, tapi adik-adik harus tetap jaga kesehatan, dan adik-adik kita harus tetap belajar. Sekolah online lewat jaringan, dalam jaringan ya, daring ya, lalu belajar dengan tekun di rumah. Apapun yang nanti adik-adik lakukan pasti berhasil kalau adik-adik mau turut firman Tuhan, baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan, lalu taati firman Tuhan. Ya, demikian cerita firman Tuhan, semoga memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, hari ini setelah kita beribadah kepada Tuhan, jangan lupa adik-adik tetap selalu harus di rumah, rajin terus beribadah di rumah ya. Tetap belajar dan terus tekun berdoa kepada Tuhan. Selalu jalin hubungan dengan Tuhan dengan doa ya, rajin baca Alkitab dan ikut ibadah online supaya adik-adik terus mendengarkan firman Tuhan juga ya. Hari ini ibadah kita sudah selesai, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua tanpa terkecuali, guru-guru juga Tuhan berkati kami supaya kami boleh terus Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan kami terus melakukan firman Tuhan supaya perjalanan kami berhasil karena Tuhan menyertai kami, karena firman Tuhan menyertai kami, dan kami boleh beruntung Tuhan karena Tuhan yang memberkati kami ketika kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami, berkati teman-teman kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati supaya Tuhan lindungi kami, beri kami kesehatan, dan biarlah kami boleh hidup terus mengandalkan Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang sudah ikut dalam ibadah online hari ini. Berkati semua guru-guru yang sudah mempersiapkan video ini Tuhan. Tuhan berkati semua guru-guru yang terlibat, semua teman-teman kami yang terlibat yang sudah melayani. Tuhan berkati supaya kami semua Tuhan boleh bersuka cita, dan kami percaya di dalam Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami dengan apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah selesai beribadah, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menutup ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.